Selamat pagi, selamat hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Kita kembali ketemu lagi di akhir pekan di pekan ini. Semoga di akhir pekan ini kita masih mewarnai pagi kita dengan rasa syukur dan juga kebahagiaan yang kita bawa di dalam rasa sukacita kita bersama dengan Tuhan, yang akhirnya nanti bisa kita wujudkan kepada sesama yang kita jumpai. Di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 20 November 2021, kita kembali akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebahagiaan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, sebagai pribadi yang hidup, yang sekarang ini kita masih menikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sebagai manusia yang hidup kita memiliki banyak sekali keinginan. Mulai dari keinginan yang besar sampai keinginan-keinginan yang kecil yang setiap hari sadar atau tidak, kita selalu bergelut dengan yang namanya keinginan. Kebutuhan, mimpi, harapan, cita-cita yang semuanya itu membuat kita mempunyai pergulatan di dalam hidup. Sadar atau tidak, keinginan dan harapan membuat kita juga semakin bergairah, membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu karena ada yang ingin kita capai, ada yang ingin kita dapatkan. Kita bekerja karena kita tahu nanti akan mendapatkan imbalan, kita berusaha karena nanti harapannya kita akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kita sebagai manusia yang hidup, kita selalu akan berhadapan dengan keinginan, berhadapan dengan kebutuhan, berhadapan dengan mimpi, berhadapan dengan harapan, dan segala macamnya. Sebagai orang yang hidup, pastinya sebagai pribadi kita tidak akan pernah lepas dari itu semua. Bahkan, kerap kali sebagai orang yang hidup, kita pun juga berharap bahwa nanti di dalam akhir hidup kita memiliki banyak harapan-harapan tertentu. Misalnya, ada banyak orang yang di masa hidupnya sudah membuat warisan. Nanti mau dimakamkan di mana, lalu nanti akan memakai baju apa, kemudian akan diseperti apakan, dan lain sebagainya. Maka, yang namanya keinginan dan harapan akan selalu kita bawa bahkan sampai kita meninggal.
Masih ingat di dalam bayangan saya atau di dalam ingatan masa kecil saya, kerap kali di dalam kehidupan sesudah kematian pun, dulu saya pernah dikatakan bahwa kamu harus jadi anak yang baik gitu ya. Jangan nakal, jangan suka berbuat dosa supaya nanti kalau meninggal bisa masuk surga. Lalu surga itu digambarkan sebagai sebuah tempat di mana tempat itu semua yang jadi keinginan kita itu terkabul. Misalnya, kita pengen makan satu makanan lalu makanan itu datang kepada kita. Kita pengen punya rumah yang indah, yang besar, yang mewah, nanti kita akan mendapatkan itu. Kita pengen punya kendaraan yang bagus, yang canggih, nanti kita juga akan punya itu. Kerap kali dulu gambaran surga di masa kecil saya yang disampaikan oleh orang tua, saudara, ataupun juga teman-teman saya yang lebih besar tentunya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan keinginan duniawi. Padahal apa yang disampaikan oleh Yesus tentang keinginan itu tidak lagi akan kita rasakan di saat kita sampai kepada kemuliaan dan kehidupan kekal yang diartikan sebagai sebuah kebangkitan untuk menjadi anak-anak Allah dan hidup di dalam surganya yang mulia. Hari ini Yesus ditanyai oleh seseorang yang dia adalah kelompok Saduki di mana dia tidak mempercayai adanya kebangkitan. Pertanyaannya yang mengatakan demikian, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan seterusnya. Kemudian nanti perempuan itu akan menikah lagi dan semuanya meninggal. Kemudian pertanyaannya adalah sesudah perempuan itu dibangkitkan, siapa yang akan menjadi suaminya?" Sebuah pertanyaan dari orang Saduki yang harapannya Yesus menjawab dengan sesuatu yang salah, maka dia bisa menentang tentang konsep kebangkitan. Dan orang-orang bisa mengatakan Yesus sebagai orang yang salah, yang tidak perlu dipercaya dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menjawabnya dengan jawaban bahwa sebagai orang yang bangkit, kita tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup berpasang-pasangan. Tidak lagi pengen kawin dan dikawinkan. Berbeda dengan orang yang masih hidup, yang masih punya keinginan dan harapan serta kebutuhan itu. Di dalam kebangkitan, di dalam kehidupan kekal dalam sukacita surgawi, kita semua justru akan dihadapkan pada diri kita yang tidak lagi memiliki keinginan. Kerap kali kita menggambarkan surga di dalam konsep dunia. Di saat kita masih memiliki kebutuhan dan keinginan, maka di surga menjadi tempat bahwa semuanya itu terpenuhi. Padahal syarat untuk sampai kepada kehidupan kekal adalah bagaimana kita hadir dan mau untuk memurnikan diri kita untuk tidak lagi bergelut dengan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan serta keterikatan ketidakteraturan kita. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di dalam hidup kita juga mampu untuk selalu mempunyai batasan di dalam keinginan kita. Tidak lalu memfokuskan hidup kita untuk mengejar apa yang menjadi mimpi, keinginan, lalu kebutuhan kita, lalu melupakan untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Lupa untuk menikmati hidup kita dan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena pada akhirnya nanti di dalam kehidupan kekal, kita tidak akan lagi berhadapan dengan keinginan-keinginan tersebut. Karena apa yang menjadi keinginan kita satu-satunya dan hanya satu adalah memuji dan bersyukur karena diperkenankan hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan surgawi. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di akhir pekan ini kita semua dapat memilih mana yang menjadi keinginan kita, mana yang memang kebutuhan, supaya hidup kita tidak lalu hanya berfokus kepada keterikatan-keterikatan itu,
berfokus hanya untuk mengejar keinginan-keinginan itu, tapi lupa untuk mempersiapkan diri untuk terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena di saat hidup kita hanya fokus untuk memenuhi keinginan dan apa yang kita inginkan, kita nanti malah lupa untuk menikmati hidup. Karena lupa untuk menikmati hidup, maka kita menjadi lupa untuk berbahagia. Karena kita lupa untuk bahagia, kita nanti susah juga untuk membagikan bahagia dan sukacita kepada sesama. Semoga hari ini di akhir pekan, hari Sabtu tanggal 20 November 2021, kita mampu menjadi pribadi-pribadi bahagia dan sukacita yang bisa membagikan bahagia dan sukacita itu kepada sesama kita. Selamat pagi, selamat menikmati berkat dan kasih Tuhan di pagi hari ini, dan semanggi semangat pagi hari ini.